Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Amerika pun juga memberikan peringatan kepada Indonesia. Indonesia sedang dalam bahaya Partai Komunis Cina. Situasi Laut Cina Selatan diprediksi bakal terus memanas seiring dengan aksi kampanye militer Cina di kawasan tersebut. Salah satu yang meradang adalah Amerika Serikat yang menganggap bahwa Partai Komunis Cina adalah sebuah ancaman. Dalam sebuah konferensi virtual Forum Brussels, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memastikan bahwa pasukan angkatan bersenjata Amerika Serikat akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang baru. Pengerahan ini ditegaskan Pompeo, yaitu bagian dari perlawanan terhadap ancaman Partai Komunis Cina. Setelah memastikan bahwa Amerika Serikat bakal melakukan transfer masif pasukan ke India, sejumlah negara Asia Tenggara pun juga dalam pengawasan militer Amerika Serikat. Ternyata salah satu yang disebut oleh Pompeo adalah Indonesia. Selain Indonesia, ancaman Partai Komunis Cina juga dianggap bakal berakibat buruk untuk sejumlah negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan juga Vietnam. Akan ada tempat lain untuk alokasi pasukan Amerika. Saya baru saja berbicara tentang ancaman dari Partai Komunis Cina. Ada ancaman untuk India, Vietnam, Indonesia, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Ucap Pompeo dikutip dari Hindustan Times. Kami juga berpikir bahwa itu adalah tantangan waktu bagi kami, dan kami memastikan kami punya sumber daya untuk melakukan pengamanan. Akhir pekan lalu, pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI sudah mengerahkan 4 kapal perang ke perairan Natuna. Dalam sebuah berita militer pada tanggal 19 Juni, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Ahmad Heri Purwono memastikan pengerahan ini adalah sebuah respon TNI dari memanasnya tensi konflik di Laut Cina Selatan. Saat ini, situasi meningkatnya tensi di Laut Cina Selatan ditandai dengan hadirnya kekuatan angkatan laut negara-negara yang berkepentingan, menimbulkan kekhawatiran di negara-negara kawasan. Begitu kata Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Ahmad Heri Purwono. 4 kapal perang yang sudah siap siaga di perairan Natuna adalah KRI Bung Tomo 375, KRI Yosudarso 353, KRI Wiratno 379, dan KRI Bontang 907. Terkait dengan hal ini pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra yaitu Fadlizon. Dia pun juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk menjawab pernyataan dari Amerika Serikat itu. Harus dijawab ini oleh @menlu.ri. Begitu katanya dikutip dari akun Twitternya. Netizen juga turut mengomentari tanggapan Fadlizon tersebut. Seperti salah satu netizen mengatakan bahwa terjajah dalam diam. Tak perlu ditanggapi pernyataan seperti tersebut. Kata yang lainnya. Diberitakan sebelumnya, Indonesia dan Malaysia pun berpotensi terseret konflik di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan saat ini tengah menjadi perhatian internasional. Konflik antara Cina dan negara-negara yang mengklaim wilayah mereka di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Hal ini kian meningkatkan tekanan terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai kekuatan utama di kawasan. Kedua negara tersebut bisa berpotensi terseret konflik dengan Cina di Laut Cina Selatan. Mengutip dari CNN, pada hari Senin 8 Juni yang lalu, kapal-kapal Cina dan Malaysia terperangkap dalam konflik besar selama lebih dari 1 bulan sejak awal tahun 2020 di dekat Pulau Kalimantan di Laut Cina Selatan. Konflik itu terjadi saat kapal Malaysia, Capella Barat, tengah mencari sumber daya di perairan yang juga diklaim oleh Beijing. Saat itu, sebuah kapal survei Tiongkok disertai dengan kapal penjaga pantai berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia. Hal itu pun kemudian direspon oleh Malaysia dengan mengerahkan kapal ke daerah tersebut, di mana didukung oleh kapal perang Amerika Serikat yang melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Beijing juga mengklaim tengah melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok. Kendati selama berbulan-bulan, kapal-kapal Cina dituding memburu kapal-kapal negara lain, di mana mereka mencoba untuk mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina adalah miliknya. Sekarang, para ahli pun mengatakan Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat dan berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional, terutama seperti Malaysia dan Indonesia. Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan Indonesia dan Malaysia menganggap gangguan Cina ini lebih serius daripada sebelumnya.
Saat ini kapal-kapal Cina memperluas jangkauan mereka di kawasan tersebut, sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan. Pulau-pulau buatan itu menyediakan pangkalan terdepan untuk kapal-kapal Cina, dan hal itu secara efektif telah mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara yang berada di garis depannya, ujar Poling. Kemudian pada hari tertentu di sana sekitar selusin kapal penjaga pantai berdengung di sekitar Kepulauan Spratly dan sekitar 100 kapal nelayan siap berangkat. Laut Cina Selatan adalah daerah yang paling diperebutkan di dunia dengan tumpang tindih klaim dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan juga Indonesia. Klaim teritorial Beijing yang dikenal dengan 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak peta Cina di wilayah tersebut sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, dari Pulau Hainan hingga ke puncak Natuna di Indonesia. Kendati klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan pengadilan internasional di tahun 2016. Meski demikian, sejak 2015, Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di juga Laut Cina Selatan, di mana kemudian memiliterisasi daerah tersebut dengan fasilitas pelabuhan dan juga landasan pesawat tempur. Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan. Mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan. Di masa lalu, Cina tidak tahu di mana kamu mengebor. Sekarang mereka pasti tahu. Begitu kata Poling. Para ahli pun juga mengatakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga turut mengomentari Amerika Serikat dan Cina yang tengah memiliki konflik di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan bahwa Indonesia telah menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat ketegangan di Laut Cina Selatan saling menarik diri dan menjaga stabilitas serta perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama di kawasan. Hal itu disampaikan Retno saat dirinya menghadiri pertemuan informal ASEAN Ministerial Meeting. Saat itu ia menjelaskan melalui video conference pada hari Rabu 24 Juni. Untuk situasi Laut Cina Selatan, Indonesia melihat terdapat 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Hal yang pertama adalah mengenai rivalitas antara kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan bahwa penting bagi ASEAN untuk terus mengirimkan pesan kepada semua pihak agar berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Begitu kata Retno. Lebih lanjut, Retno juga mengatakan ia membahas soal penyelesaian klaim di antara negara claimers. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Indonesia bukan merupakan negara claimers. Dalam hal ini tentunya negosiasi di antara negara claimers menjadi kunci. Selain itu, Indonesia juga mendorong agar negosiasi Code of Conduct atau COC yang terhenti karena pandemi juga sudah waktunya dimulai lagi karena kita meyakini bahwa COC akan berkontribusi dalam penciptaan kondusif environment di Laut Cina Selatan. Hal yang ketiga yang kita sampaikan adalah mengenai klaim Nine Dash Line. Indonesia juga menyampaikan bahwa ASEAN penting untuk menunjukkan soliditas mengenai penghormatan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk dalam UNCLOS 1982, termasuk lagi mekanisme yang diatur di dalam PCA. Pernyataan itu disampaikan Retno di saat situasi Laut Cina Selatan sedang panas-panasnya, di mana militer Amerika Serikat dan Cina terus meningkatkan kehadiran di kawasan yang tengah disengketakan. Sebagaimana disampaikan Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan dalam laporannya, tingkat kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan telah meningkat tajam sejak Presiden Donald Trump menjabat sejak tahun 2016. Menurut think tank pemerintah itu, Amerika Serikat telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik. 3 kapal induk Amerika Serikat telah dikirim ke wilayah tersebut. Jumlah operasi navigasi kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan di bawah kepemimpinan Trump juga jauh lebih banyak dari saat era mantan Presiden Barack Obama. Hanya ada 4 operasi navigasi kapal Amerika di Laut Cina Selatan selama 8 tahun masa jabatan Obama, dibandingkan dengan 22 operasi navigasi di bawah pemerintahan Trump sejauh ini.
Intensitas kehadiran kapal militer Amerika Serikat di wilayah yang disengketakan itu telah memicu amarah Cina. Militer negara itu telah berulang kali mengusir kapal-kapal Amerika Serikat dari berbagai perairan yang diklaimnya tersebut. Namun demikian, kapal-kapal Amerika terus saja melakukan operasi dengan alasan bahwa klaim Cina menyalahi hukum internasional dan mereka perlu memastikan keamanan dan kebebasan kawasan. Sayangnya, Presiden Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan, Wu Zhichun, mengatakan aksi Amerika itu bisa meningkatkan peluang militer negara itu terlibat perang dengan Cina.